Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rati Marleni Saputri, NIM 1930 50 50 57, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, mata kuliah Psikologi Terapan. Di sini saya akan membahas materi bertema perkembangan kepribadian dalam perspektif dalam fase-fase kehidupan manusia. Perkembangan kepribadian merupakan ciri dari watak yang diperlihatkan seseorang dari lahir sampai lanjut usia. Tingkah laku manusia dalam berkembang dan berlangsung seumur hidup dengan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Fase perkembangan. Kepribadian dalam fase-fase perkembangan, kepribadian di setiap individu tidak bisa disamakan dengan yang lainnya, tetapi secara umum bisa dirumuskan sebagai berikut, yakni fase pertama. Fase pertama dimulai sejak anak berusia 1 hingga 2 tahun, saat anak tersebut mulai mengenal dirinya sendiri. Pada fase ini, kita bisa membedakan kepribadian seseorang menjadi dua bagian yang penting, yaitu yang bagian pertama berisi unsur-unsur dasar atas berbagai sikap yang disebut dengan attitudes yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak mudah berubah di kemudian hari. Unsur-unsur itu ialah struktur dasar kepribadian, basic personality structure, dan capitally personality. Kedua unsur tersebut merupakan sifat dasar dari manusia yang telah dimiliki sebagai warisan biologis dari orang tuanya. Yang bagian kedua berisi unsur-unsur yang terdiri atas keyakinan-keyakinan atau anggapan-anggapan yang lebih fleksibel yang sifatnya mudah berubah atau dapat ditinjau kembali di kemudian hari. Fase kedua. Fase kedua sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat-bakat yang ada pada diri seseorang anak. Fase ini diawali dari usia 2-3 tahun sampai menjelang dewasa, di mana mulai tampak berperilaku khas dalam hal-hal berikut. Yang pertama, dorongan-dorongan, motif-motif tertentu untuk mewujudkan suatu keinginan aktivitas manusia. Yang kedua, melalui naluri, suatu dorongan yang bersifat kodrati yang melekat dengan hakikat makhluk hidup. Misalnya, seorang ibu memiliki naluri mengasuh dan membesarkan anak sampai dewasa. Yang ketiga, melalui getaran hati, sesuatu yang abstrak yang menjadi sumber perasaan manusia. Emosi dapat menjadi pengukur segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia, seperti senang, sedih, indah, serasih, dan yang lainnya. Terus, melalui perangai. Dari perpaduan antara hati dan pikiran manusia yang tampak dari raut muka maupun gerak-gerik seseorang. Terus, selanjutnya inteligensi. Tingkat kemampuan yang berpikir yang dimiliki oleh seseorang. Sesuatu yang termasuk dalam inteligensi ialah IQ, memori-memori pengetahuan, serta pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh seseorang melakukan sosialisasi. Kemudian melalui bakat. Sesuatu yang abstrak yang diperoleh seseorang karena warisan biologis yang diturunkan oleh leluhurnya, seperti bakat seni, olahraga, bergadang, berpolitik, dan lainnya. Di fase ketiga ini, dalam proses pengembangan kepribadian seseorang, fase ini merupakan terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku-perilaku yang khas dari orang tersebut. Pada fase ketiga ini, terjadi perkembangan yang relatif tetap yakin dengan terbentuknya perilaku-perilaku yang khas sebagai kepribadian yang bersifat abstrak. Setelah kepribadian terbentuk secara permanen, maka dapat diklasifikasikan 3 tipe kepribadian, yakni kepribadian normatif, kepribadian otoriter, dan kepribadian perbatasan. Baiklah, terima kasih. Demikian saja materi yang disampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.